Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-ma'arif ar-rabbaniyah wal lataif ar-rahmaniyah wal 'ulum al-laduniyah wa ballighna rutbat al-ihsani wa wahdat ash-shuhud walhamdulillah Rabbil alamin. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil wa bil khusus Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Taquf Khalid, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu dan seluruh jajaran Forum Pimpinan Koordinasi Pemerintah Daerah, Ibu Wali Kota Bandar Lampung, para pengurus peserta muktamar dari pengurus Nahdlatul Ulama wilayah-wilayah dan cabang-cabang, serta seluruh yang hadir, nahdliyin dan nahdliyat sekalian yang saya hormati. Pada sore hari ini tidak ada, saya kira, kalimat yang pantas untuk kita ucapkan kecuali alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama telah berakhir dengan damai dan tentram. Memang banyak orang memperkirakan bahwa muktamar ini akan panas, akan terjadi goncangan-goncangan. Tetapi bi'aunillah wa quwwati, ternyata muktamar ini dapat landing dengan damai, dengan aman dan baik sekali. Ini karena Nahdlatul Ulama organisasi yang berpengalaman dan dikendalikan oleh pilot-pilot yang handal, sehingga situasi segawat apapun dapat diatasi dengan baik, dengan akhir yang menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hasil ini bagi pemerintah ini sangat menggembirakan, sangat menyenangkan. Karena bagi pemerintah Nahdlatul Ulama selama ini dianggap dan dinyatakan sebagai mitra pemerintah yang paling setia di dalam membangun bangsa ini. Nahdlatul Ulama tidak pernah berhenti bekerja sama bersama pemerintah di dalam membangun bangsa ini. Sejak mulai, dan itu diakui oleh Presiden,
Jokowi kemarin bahwa Nahdlatul Ulama telah banyak berjasa bagi bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan sampai kepada mempertahankan kemerdekaan sampai dengan mengisi kemerdekaan. Nahdlatul Ulama tidak pernah absen. Bahkan Nahdlatul Ulama sejak dahulu kalau pemerintah negara memerlukan, Nahdlatul Ulama menyediakan, menyiapkan, merelakan putra-putrinya untuk duduk di dalam jajaran pemerintahan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama menyiapkan, ada yang jadi presiden, ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi DPR, MPR, gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT RW. Dan andai kata ke depan negara masih memerlukan, Nahdlatul Ulama akan tentu menyiapkan putra-putri terbaiknya untuk presiden, wakil presiden, menteri, atau jajaran apapun. Insya kalau negara ini memerlukan. Ini saya kira pengabdian. Kenapa ini terjadi? Karena memang NU memiliki prinsip menempatkan posisi hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Karena itu pengabdian kepada bangsa, kepada negara, bagian dari akidah Islamiyah Nahdiyah ala tariqati ahli sunnati wal jamaah. Jalal watan, hubbul watan minal iman. Ini saya kira prinsip inilah yang membuat posisi NU di dalam sistem kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Sampai kapanpun saya kira. Hasil muktamar ini bagi warga Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang harus disyukuri. Karena NU adalah amanat, tadi disebutkan, amanat yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. NU tidak boleh mengalami situasi sehingga terjadinya perpecahan, permusuhan, ketidakkompakan, sehingga membuat kiprah NU menjadi lemah. Karena itu, mari kita terus sikap-sikap terpuji yang diajarkan para ulama, sikap tawadud, saling mencintai, sikap tarahum, saling menyayangi, sikap ta'awun, saling membantu, sikap tanasur, saling menolong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain di dalam saling menyayangi, saling mencintai, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Mengambil hikmah dari hadis ini, maka boleh saya katakan, mathalun nahdiyyin fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid. Saling mencintai, menyayangi di antara warga Nahdlatul Ulama juga harus seperti tubuh yang satu. Harus seperti kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menopang sehingga menjadi bangunan yang kuat.
dan hebat. Ini penting saya kira agar kita Nahdlatul Ulama dapat mewujudkan khittah Nahdliyah, garis-garis perjuangan Nahdlatul Ulama. Bagi saya, khittah Nahdliyah itu berarti adalah khittah nabawiyah. Khittah nabawiyah, khittahnya para nabi. Khittah nabawiyah adalah khittah islahiyah, yaitu khittah perbaikan, reformasi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim, in uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang kehendaki kecuali illal islah, kecuali perbaikan. Wa ma taufiqi, taufiqku adalah. Jadi khittah Nahdliyah adalah khittah islahiyah. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Nahdlatul Ulama adalah jam'iyyatu islahin, yaitu gerakan organisasi perbaikan. Nahdlatul Ulama adalah harakatul ulama fi islahil ummah diniyatan wa ijtima'iyatan. Nahdlatul Ulama adalah gerakan ulama dalam memperbaiki umat diniyatan agamanya maupun kemasyarakatannya, ijtimaiyahnya. Dalam semua tataran, baik dalam tataran tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah, tataran tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah, dan bahkan juga dalam tataran mas'uliyah alamiyah, dalam tataran global. Seluruhnya ini adalah menjadi kiprah perjuangan Nahdlatul Ulama dalam melakukan perbaikan-perbaikan keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan maupun juga dalam tataran tingkat global. Dari mana itu kita pahami bahwa NU punya tanggung jawab global? Ya dari gambar NU itu. NU itu gambarnya dunia. Dunia artinya misi NU adalah misi mendunia. Di tengahnya ada tulisan do-nya panjang mengitari dunia itu. Artinya Nahdlatul Ulama adalah mendotkan dunia. Dunia didotkan, dot. Dot di sini artinya adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Saya kira jelas. Sebenarnya tema ini tepat sekali. Dan kita memang punya modal. Beberapa tahun yang lalu lah, saya kira tahun yang lalu, ada observer dari Italia, seorang produser film datang ke Indonesia. Dia ingin melihat seperti apa Islam Nusantara itu, untuk mereka jadikan bahan. Mereka datang ke Banten, dilihat Baduy, orang Baduy yang di tengah-tengah umat Islam, dia tidur dengan nyenyak, tidak ada gangguan. Kemudian Borobudur, di tengah-tengah umat Islam, tidak diganggu, aman. Dia datang juga ke Pasuruan, di Bromo, ada kalangan Hindu, mereka juga tidak diganggu. Ini mungkin dikawal Banser semuanya ini. Apa dia bilang? Inilah Islam Nusantara. Dan inilah contoh nyata. Karena itu saya akan bikin film dan akan saya putar di seluruh Eropa dan Amerika. Dan ternyata film itu dibikin. Bahkan satu pesantren
kemudian diputar di Roma, di Vatikan, bahkan di beberapa negara, dan mereka menyatakan ini film yang terbaik. Dan santri-santri ini adalah merupakan, katanya, pemimpin masa depan yang akan membawa perbaikan dunia menuju terjadinya perdamaian. Jadi santri itu disebutnya pemimpin masa depan. Beberapa minggu yang lalu datang utusan menemui saya dari Majelis Hukama Muslim yang berpusat di Al-Azhar. Sekretaris Jenderalnya bertemu saya. Dia bilang, saya datang ke Indonesia bukan ingin mengajari orang Indonesia. Saya tidak ingin, tetapi saya datang ke Indonesia, saya mau belajar tentang Islam yang wasatiyah, tentang Islam yang rahmatan lil alamin, yang nyata-nyata sudah menjadi watak umat Islam Indonesia. Dan itulah sebenarnya Islam yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Jadi, dan dia bilang sekarang bukan waktunya lagi tulisan-tulisan berbahasa Arab diterjemahkan ke Indonesia. Tapi sekarang kami akan belajar tulisan-tulisan Indonesia sekarang dibalik yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab supaya orang-orang di Timur Tengah faham betul tentang Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleran di Indonesia. Saya kira ini modal besar yang kita miliki, yang kita bisa kembangkan, bahwa kamilah Nahdlatul Ulama yang akan membawa Islam yang damai di seluruh dunia dalam rangka ikut menata tatanan masyarakat global itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu sudah saatnya, di samping masalah-masalah keumatan, masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan, tapi juga masalah-masalah dunia global yang sampai sekarang belum menentu dan masih terjadi konflik di berbagai tempat di dunia, dan belum ada konsep yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Hadirin yang saya muliakan, oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah menata ulang langkah-langkah perbaikan yang kita lakukan. Jadi kalau khittah itu platform permanen. Karena itu bagaimana kita menerjemahkan khittah ini dalam bentuk-bentuk langkah-langkah, khatwah islahiyah, khatawat islahiyah, wa harakat islahiyah, gerakan-gerakan. Karena itu kita harus melakukan tashihul khatawat, perbaikan supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita melakukan tashihul harakat, gerakan-gerakan harus kita perbaiki, kita sesuaikan agar apa yang kita lakukan benar-benar mengarah kepada upaya islahul ummah, islahul daulah, islahul alam. Saya sering katakan, kita memang langkah-langkah kita itu langkah perbaikan. Bukan untuk mencari kekuasaan, bukan untuk mencari kemasyhuran. Kekuasaan adalah khatwah rabbaniyah. Itu langkah Allah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qulillahumma tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah, engkaulah yang memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau sukai dan engkau
mengambil dari yang engkau sukai. Itu adalah khatwah rabbaniyah. Begitu juga yang lain-lain. Kemuliaan, wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau yang memuliakan seorang dan juga ini menghinakan seseorang. Itu khatwah rabbaniyah. Tapi khatwah kita, khatwah nahdiyah adalah khatwah islahiyah, diniyatan wa ijtima'iyatan, baik masalah keagamaan, kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan politik, untuk kita perbaiki supaya membawa kemaslahatan yang bukan saja di dunia tapi maslahatan fid darain, yaitu maslahat di dunia dan di akhirat. So, konsep Islam itu bukan hanya maslahat duniawi tapi maslahat ukhrawi. Kedua maslahat ini merupakan satu nafas, merupakan satu periode wahdah zamaniyah, yaitu satu periode, hanya fasenya yang berbeda, fase duniawi dan fase ukhrawi, yang dua-duanya itu adalah kita selesaikan, kita persiapkan di dunia ini. Inilah tanggung jawab. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Rijalun nahdiyyin, rijal-rijal ini yang mampu melaksanakannya itu. Oleh karena itu, saya sangat setuju bagaimana kita membangun SDM yang unggul, yang mampu mengemban tugas besar kita daripada Nahdlatul Ulama. Ini hal yang, jadi bagi saya khatwahnya, langkahnya, tidak khitahnya yang harus kita betulkan, tapi khatwahnya, yaitu tashihul khatwah, langkahnya diperbaiki, wa tansyitul khatwah, dan menggiatkan langkah-langkahnya itu. Ini barangkali yang penting buat kita sekalian. Sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama adalah gerakan. Oleh karena itu kita tidak boleh diam, kita harus bergerak, harus movement. Ya, sebab kalau tidak bergerak bukan Nahdlatul Ulama namanya, sukutul ulama namanya itu, diamnya para ulama. Saya teringat ayat Al-Quran tentang Siti Maryam ketika dalam keadaan lelah, dituduh berzina, tidak ada kekuatan, tidak ada makanan. Ya Allah, kami lemah, minta makan, tidak ada makanan. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Gerakkan saja itu. Itu pohon korma yang di belakangmu itu nanti akan berjatuhan buah-buah korma yang ranum. Tidak kuat, gerakan saja. Wa huzzi ilaiki bi jid'in. Jadi tugasnya adalah bergerak, menggerakkan al-harakah wal khatawat. Nanti urusan hasilnya Allah yang akan memberikan. Alainal harakah wa 'alallahil barakah. Oleh karena itu menurut saya momentum kita bermuktamar kita jadikan untuk melakukan tashihul khatawat, memperbaiki langkah-langkah supaya lebih tepat menuju khittah islahiyah terwujudnya, dan juga tansyitul khatawat, menggiatkan lagi dan menghidupkan kembali hamasah nahdiyah, yaitu semangat ke-NU-an seperti yang pernah dimiliki NU di zaman yang lalu. Saya kira itu beberapa kalimat yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, muktamar NU ke-34 secara resmi saya nyatakan ditutup.
In uridu illa al-islah. Wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.